Ya, puji Tuhan, selamat siang untuk setiap remaja yang ada. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap siang hari ini kita dalam keadaan yang baik dan Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Uh, Pada saat siang hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Bapa di sorga, siang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang berdaulat atas setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan berbicara mengenai pemimpin yang melayani sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada kita. Mari sama-sama saya ajak semua remaja yang ada, kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas pasal 22. Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-26. Tapi kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-25. Mulai dari ayat 24. Demikian firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya 38, di sini adalah percakapan waktu perjamuan malam Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saat itu murid-murid mempersoalkan mengenai siapa sih yang paling terbesar di antara setiap murid-murid yang ada. Berbicara tentang orang yang paling besar itu berbicara tentang orang yang berpengaruh. Berbicara tentang orang yang besar itu berbicara tentang seorang pemimpin. Berbicara orang yang terbesar itu berbicara orang yang spesial. Nah, murid-murid mempertengkarkan hal ini. Siapa sih yang terbesar di antara 12 murid ini? Sehingga mereka terjadilah percakapan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus saat itu. Memperdebatkan siapa yang paling terbesar di antara mereka. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-26, ketika mereka sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara ke-12 murid, Yesus menjawab demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ada dua kriteria dalam ayat ini yang Tuhan maksudkan siapa yang terbesar. Kalau mau menjadi yang terbesar, Yesus mempunyai dua kriteria. Yang pertama dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu menjadi sebagai yang paling muda. Nah, ini kriteria Yesus yang pertama. Hendaklah kamu menjadi yang paling muda. Saya sudah katakan tadi kalau orang yang menjadi disebut sebagai yang terbesar itu berarti berbicara tentang orang yang mempunyai dampak yang baik bagi orang lain. Dan berbicara mengenai posisi yang terbesar berarti menjadi orang yang dipandang. Oke. Nah, ada dua kriteria yang Yesus katakan di sini. Yang pertama, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda.
Kalau kita berbicara tentang yang paling muda, banyak kali dalam keadaan kita sekarang ini, kalau disebut sebagai yang paling muda, biasanya disebut seperti ini. Kamu apa sih? Kamu kan belum tahu apa-apa. Yang paling banyak makan garam itu saya, bukan kamu. Kamu orang muda, apa sih yang kalian tahu? Apa sih yang kalian tahu? Apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Kalian tidak tahu apa-apa. Nah, tetapi Yesus, kenapa Yesus berkata kalau kamu mau menjadi orang yang terbesar, maka kamu harus menjadi yang paling muda. Apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan berkata hendaklah kamu menjadi yang paling muda? Ternyata Tuhan mau menempatkan kita, mau menempatkan posisi orang yang terbesar itu harus mengambil posisi sebagai orang yang dipandang itu seperti orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak artinya apa-apa. Kalau mau menjadi yang terbesar, berarti kita harus siap menjadi orang yang dipandang oleh orang lain bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bukankah saya dan engkau dan kita semua remaja Immanuel, Pantekosta Immanuel yang ada di GPDI Palmera Timur adalah orang yang muda. Dan saya bersama kita semua berhak menjadi orang yang terbesar. Dan Yesus katakan hal itu. Kalau mau menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang paling muda di antara semuanya. Wow. Yesus mempunyai kriteria yang luar biasa, bukan? Dan kalau kita perhatikan hal lain, kenapa Yesus berkata hendaklah menjadi yang paling muda? Ternyata Yesus memperhatikan apa sebenarnya yang ada dalam kehidupan orang-orang muda. Bukankah orang muda itu yang diandalkan adalah kekuatannya? Bukankah orang muda itu yang diandalkan adalah setiap pemikirannya yang kadang-kadang cemerlang? Dan bahkan Alkitab, firman Tuhan ketika menghadapi musuh-musuh di sana, kumpulkanlah anak muda. Kumpulkan setiap orang-orang yang muda. Orang-orang yang muda, kita semua adalah penopang gereja Tuhan. Dan kalau menjadi seorang penopang, berarti kita lebih kuat dari semuanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, Yesus katakan seperti ini. Kalau mau menjadi orang yang terbesar, mau dilihat Tuhan itu, kalau kita mau dilihat Tuhan dan kita mau diposisikan oleh Tuhan menjadi orang yang terbesar, kata Yesus seperti ini, yang masih ayatnya yang ke-26. Pertama tadi, hendaklah kamu menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tema kita saat ini adalah pemimpin yang melayani. Kata firman Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Siapa sih yang gak suka jadi pemimpin? Ya kan? Mau di kantor, mau di posisi dimanapun kita berada, orang sering berkata, wow, dia pemimpin. Dan kriteria pemimpin itu, kalau pemimpin dalam jemaat itu disebutkan dalam Alkitab. Dan setiap orang itu mendambakan atau menginginkan kalau dia menjadi seorang pemimpin. Dan tahukah kita semua, remaja yang ada dan kita semua yang ada saat ini, yang menonton video ini, firman Tuhan ini, tahukah kita bahwa menjadi pemimpin itu tidak gampang? Orang bisa berkata menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu bisa memerintah siapapun. Tapi whatever, tidak ada, sebenarnya menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah.
Bukan hal yang mudah. Kalau mau menjadi seorang yang terbesar, kata firman Tuhan, jadilah pemimpin sebagai pelayan. Seumpama kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang seperti apakah yang kita mau? Pemimpin yang dilayani atau pemimpin yang melayani? Dalam dunia sekuler, mungkin pemimpin itu dipandang orang itu pemimpin itu harus dilayani, harus dilayani. Tapi menurut pandangan firman Tuhan, kata di sini bahwa pemimpin sebagai pelayan. Artinya, sebagai seorang pemimpin, Tuhan menempatkan, Yesus menempatkan, kalau kamu disebut sebagai pemimpin, maka kamu harus melayani. Harus melayani. Bukan hanya seenaknya saja kamu berkata, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tetapi kamu tidak ada aksi. Tapi yang firman Tuhan katakan, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus menjadi seorang pelayan. Ya, Yesus bisa katakan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan hal itu. Bukankah dia seorang pemimpin yang luar biasa? Dia pemimpin yang dahsyat. Dia diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia sebagai seorang pemimpin yang melayani. Dia mengatakan hal ini karena memang itu yang dia lakukan. Yesus mengatakan hal ini, kalau mau menjadi yang terbesar di antara setiap murid-murid, di hadapan Tuhan, maka kata firman Tuhan, jadilah pemimpin sebagai pelayan. Hal yang susah, tapi itu yang dilakukan oleh Yesus. Bersyukur saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dan kita semua remaja yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu, kita harus bersyukur. Saya hidup karena saya mempunyai pemimpin yang melayani. Siapa dia? Yesus. Dan kalau Yesus yang adalah pemimpin di atas segala pemimpin, raja di atas segala raja, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi seorang pemimpin yang melayani, yang rela memberikan nyawanya di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk menebus dosa saya. Maka hal itu juga yang harus saya lakukan sebagai seorang pemimpin rohani dan sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Seharusnya saya bukan hanya diam saja, tapi saya harus menunjukkan bagaimana sikap hidup saya sebagai pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, sebagai pemimpin yang seharusnya menampilkan karakter Yesus. Makanya kita harus bersyukur, saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Amin. Petrus berkata di sana, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Dan ketika kita tetap setia, maka kita akan tetap terus bisa memimpin dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Selagi kita masih ada dalam dunia ini, kalau mau menjadi yang terbesar, jadilah pemimpin yang melayani. Saya dan saudara, saya dan kita semua, saya percaya suatu saat kita akan menjadi pemimpin. Entah itu kita pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam setiap pekerjaan kita. Tapi kata firman Tuhan, kalau kamu mau menjadi pemimpin, saling melayani. Melayani, tidak ada orang yang suka. Karena sifat manusia itu pengen untuk dilayani. Tapi Tuhan datang menunjukkan kepada kita, Yesus datang memberikan contoh kepada kita, supaya kita bisa melayani. Saya dan saudara ada dalam dunia ini bukan hal kebetulan. Dan saya, saudara semua yang ada, remaja yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Dan harus taruh dalam hati kita, hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Ingat,
bahwa hari ini adalah hari-hari banyak tanda-tanda yang Tuhan sudah tunjukkan, hari-hari yang terakhir. Ingat, kita harus tetap terus hidup setia di dalam Tuhan. Kalau mau jadi yang terbesar, jadilah orang yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Mari sama-sama remaja yang ada, jadilah pemimpin yang suka melayani, agar hidup kita tetap terus berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami, kalau kami mau menjadi yang terbesar, kalau kami mau menjadi seorang yang berharga di hadapan hadirat Tuhan, kami harus menjadi seorang yang paling muda di antara semuanya. Kami harus menjadi pemimpin sebagai pelayan Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tapi hamba berdoa untuk setiap remaja yang ada saat ini Tuhan. Kami tahu banyak sekali hal yang sedang kami hadapi yang menakutkan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dalam menghadapi segala situasi, kami harus tetap terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena hamba percaya atas pertolongan Tuhan, kami akan mampu untuk menghadapi segala sesuatunya. Remaja yang ada diberkati oleh Tuhan, menjadi remaja yang bertumbuh dan berharap bersandar kepada Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang mau untuk melayani seperti yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, bahwa pemimpin harus melayani seperti yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk melayani setiap kami semua. Terbukti hal itu Tuhan, Engkau sudah mengorbankan hidupmu di atas kayu salib. Hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah remaja yang ada di rumah mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka, keluarga mereka tetap terus ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Diberkatilah pengurus remaja semuanya. Biarlah mereka tetap terus bersahati untuk tetap terus membangun pelayanan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Kami terima firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.